3, 2, 1, action. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Singgeta Madi di Surabaya. Teman-teman sekalian, pagi ini saya berjumpa dengan Pak Johnny Johnson. Pak Johnny Johnson ini sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia bisnis asuransi. Dan hari ini Pak Johnny sudah menyandang agency director dari Prudential. Jadi alangkah sayangnya bila pertemuan ini kita sia-siakan, tidak mengorek informasi dari apa yang dijalankan Pak Johnny. Pak Johnny, selamat pagi. Pagi Pak Singgi, Ya, apa kabar? baik, Oke. luar biasa. Si Tuhan. Pak Johnny, nggak keberatan ya kita pagi ini mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Johnny. Oke. Nah, Pak Johnny sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di bisnis asuransi. Jadi kalau boleh Pak Johnny membagikan kepada kami, sebenarnya menjalankan bisnis asuransi itu kiat-kiatnya atau caranya bagaimana Pak Johnny? Oke guys, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan ya. Guys, untuk kita menjalankan bisnis asuransi itu ada dua Pak Singgi. Yang pertama kita jual. Kita jual, kita dapat komisi. Komisinya cukup banyak, 100,5%. Untuk para nasabah jangan iri ya sama kerjaannya seorang agent, karena agent hanya mendapatkan komisi itu saja. Itu langsung, income yang langsung bisa didapatkan, income aktif. Tetapi kalau kita ingin lebih berkembang lagi, ada baiknya kita merekrut atau kita ngajak. Saya ngajak Pak Singgi, saya ngajak si A, si B, si C untuk bergabung di bisnis ini sebagai prinsipnya seperti franchise, seperti itu. Bisnis franchise, betul. Ada dua itu tadi. Oke. Jadi dengan cara merekrut itu seperti Pak Johnny itu punya unit ya, unit kerja bareng-bareng gitu Pak Johnny ya, Ya. dalam suatu tim ya. Nah, tentunya mengajak seseorang untuk bergabung menjadi agen asuransi itu kan mungkin ada kendala-kendala ya. Mungkin mereka itu ada yang punya visi bahwa jadi karyawan itu lebih nyaman, atau ada pandangan bahwa jadi agen asuransi itu dia berlaku sebagai sales. Nah, bagaimana Pak Johnny mengatasi kendala-kendala seperti itu pada waktu merekrut agennya? Jadi begini, untuk proses perekrutan, jujur saja saya barusan belajar. Jadi belum lama untuk membangun sebuah tim. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita memulai. Artinya gini, membangun tim itu atau ngajak orang itu diawali dengan kita bertemu dengan orang tersebut. Kita lihat apakah bisa kerjasama enggak. Itu yang awal mulai yang harus kita tahu. Oh, orang ini kira-kira bisa enggak bekerja sama. Seperti kayak kalau misalnya kita mencari pacar untuk dijadikan suami atau dijadikan istri, cocok enggak saya. Itu yang awal pertama, dari look. Jadi kita nggak bisa lihat orang ini bagus atau enggak, ke belakangnya kita baru tahu. Nah, yang kedua, orang ini kita bisa lihat apakah pendidikannya itu baik enggak. Artinya punya kemampuan untuk pemahaman, mau belajar atau enggak, itu penting. Kalau itu enggak dimiliki, itu yang seringkali terjadi kegagalan demi kegagalan. Terus yang ketiga, kita mesti harus tahu kira-kira backgroundnya apa orang tersebut. Oh, orang tersebut karyawan. Apakah orang tersebut nyaman enggak? Kalau nyaman, kita ajak pasti mengalami kegagalan. Kalau misalnya dia bekerja sebagai MLM, apakah dia nyaman? Bisnisnya lagi booming. Kalau bisnisnya lagi booming, biasanya susah untuk mau bergabung sama Prudential. Terus kemudian, apakah dia seorang pengusaha? Nah, pengusaha kita lihat lagi, dia punya kesulitan apa. Jadi dari karyawan, pemilik kayak marketing, MLM, atau mungkin seorang pengusaha atau seorang apapun juga, kita mesti harus tahu backgroundnya dia apa. Kemudian kita harus tahu kira-kira dia punya kendala apa. Misalnya gini, oh ternyata dia itu tidak nyaman, harus terus kerja 9 to 5 atau 8 to 4, tidak seneng dia. Jam 8 sampai jam 4 dia tidak mau kerja, sudah bosan, sudah lelah. Ini masih bisa, ada celah peluang untuk kita ajak. Kenapa kok kita ajak
ke bisnis prudensial karena bisnis prudensial bisa menjawab kesulitan-kesulitannya. Terus kemudian kalau dia seorang pengusaha, apakah dia lagi mengalami kesulitan keuangan? Karena jujur aja kalau seorang pengusaha ingin meningkatkan income-nya 2 kali lipat, maka modalnya juga harus 2 kali lipat. Terus kemudian seorang kalau misalnya MLM-nya dia sedang booming-boomingnya, kita ajak biasanya susah. Tetapi orang dari MLM untuk pindah ke asuransi biasanya tingkat keberhasilan lebih tinggi. Karena dia punya habit ketemu orang, dia punya kebiasaan untuk mencoba menceritakan produk ini. Jadi untuk membangun tim kita perlu telaten, perlu sabar. Jangan sampai orang ini kan di Prudential kita bisa bilang gini ya Pak Sigit. Kamu kalau kerja di Prudential bebas waktu gitu ya. Nah, sedangkan ada satu sisi di kantor kan pasti ada sistem yang membuat orang itu bisa kuat. Orang itu bisa punya pengalaman, punya pengertian, punya ilmu yang besar dengan cara apa? Dia menghadiri acara kalau di kantornya Bapak M2, M3 ya. M3. Nah, dari situ kita bilang bebas waktu. Pada saat kita tidak melihat agen kita datang, kita marah. Padahal kita lupa menceritakan bahwa ada yang harus dilakukan selain bebas waktu, yaitu menghadiri atau belajar dan lain sebagainya. Pak Joni, di kalangan masyarakat luas itu biasanya kalau seseorang itu baru lulus perguruan tinggi ya, baru lulus S1, mereka ragu-ragu untuk bergabung sebagai agen asuransi karena mereka merasa nggak punya pengalaman lah, nggak punya modal lah. Nah, itu kira-kira gimana Pak Joni menghadapi orang yang berpandangan bahwa nggak punya pengalaman, nggak punya modal, itu gimana Pak? Jadi gini, kita perlu harus memberitahukan tentang bisnis ini lengkap tapi mudah dimengerti. Jangan pakai bahasa yang susah. Padahal apa perlu modal di asuransi? Sebenarnya tidak perlu. Yang modalnya yaitu telaten, ulet, kemudian dia perlu modal apa sih? Ya modal mungkin perlu handphone. Untuk apa? Untuk buat ilustrasi dan sebagainya. Terus kemudian dia tidak punya pengalaman, nggak apa-apa. Karena di Prudential ada sistem yang ngajari. Jadi leader yang bersangkutan atau leader yang di sekitarnya itu mau ngajari orang tersebut sampai orang itu mandiri, sampai orang itu bisa berhasil. Karena ternyata di Prudential ini bukan cuma kita ngerekrut, kemudian kita dapat income. Tentu saja guys, untuk kita berbisnis pasti ada uang yang kita tuju komisi. Tapi kalau kita merekrut ada yang namanya operating. Nah, pada saat kita merekrut itu ada jenjang karirnya. Jenjang karirnya luar biasa di Prudential. Boleh diceritakan sedikit Pak Joni, jenjang karir di Prudential itu seperti apa Pak? Oke, jadi jenjang karir pertama kali seorang bergabung, dia menjadi agent terlebih dahulu. Nah, karena dia bisa mencapai omset tertentu dan dia bisa mendapatkan tim tertentu, dia bisa naik associate agency director, di mana dia bisa mendapatkan komisi tapi yang namanya operating. Kalau yang agent namanya komisi. Kemudian jenjang berikutnya ialah agency director. Kemudian sampai ada satu posisi yang aman, yaitu namanya executive agency director, di mana posisi itu sudah pasti aman dan dia pasti bisa mendapatkan income yang stabil. Luar biasa teman-teman, informasi yang diberikan atau sharing yang diberikan Pak Joni Jansen pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman, apa yang diinfokan, apa yang di-sharingkan Pak Joni pagi ini bisa berguna sebagai informasi tambahan dan membuat pengetahuan teman-teman mengenai bisnis asuransi ini bertambah lengkap. Terima kasih Pak Joni atas infonya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih. Bye. God bless you all. Bye.